Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya masih di ROM Havoc dan saya cobain salah satu kernel buat hemat baterai ya. Sebelumnya saya pernah cobain kernel gaming Agni dan kali ini saya tes kernel dari Moonlight yang terbaru guys. Jadi kernel Panda belum update, jadi yang ini aja lah saya tes dan ini juga lumayan hemat baterai, performa mantep, layar juga sensitif, dibuat untuk sehari-hari juga enak ya. Oke, sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM dari Havoc ya, Havoc Android 11 dan ini yang versi official di Wired. Dan sebelumnya juga kernel bawaannya kan extended, saya sudah ganti pakai Agni guys. Jadi ini Agni yang versi terbaru dan ini bukan OC yang versi stoknya. Dan ini untuk penggunaan sehari-hari lumayan, tapi dibilang hemat baterai sih enggak juga ya. Dan di dalam game juga lumayan, walaupun ngeframe nggak parah. Dan saya tesnya di PUBG ya, ngeframe-nya asli kerasa, cuma nggak parah, masih bisa lah dimainin. Mungkin bisa kalian racik dengan modul Mages lagi kalau yang pakai yang versi stok atau tidak OC guys. Oke, dan kali ini di video ini saya akan cobain kernel dari Moonlight ya. Moonlight versi terbaru masih 1.6 dan Moonlight sendiri ada versi Hyper OC sebenarnya, cuma saya nggak cobain. Saya cobain yang versi stok aja karena saya lebih suka ngegamenya dikit-dikit ya. Kalau ngegame dikit-dikit pakai yang stok aja sesuai kebutuhan ya, biar nggak terlalu gimana ya. Kalau pakai yang OC memang mungkin bisa aja, cuma suhunya panas dan saya nggak terlalu suka panas ya kalau saya guys. Tapi kalau kalian suka ngegame yang maksimal nggak apa-apa panas, mungkin pakai yang versi OC aja. Dan itu tergantung kebutuhan lagi masing-masing orang, kan beda-beda sih. Kalau saya biasa-biasa aja ngegamenya. Oke, dan di sini kernel bawaannya dari Agni dan dari Mages sendiri saya juga sudah install, tapi saya nggak terlalu banyak modul Mages guys karena saya bukan review modul di sini ya. Mungkin untuk modul-modul Mages di video-video yang lain aja, bukan di sini. Saya ini tanpa modul, cuma unlock grafik doang. Jadi modul ini untuk grafik, unlock grafik PUBG, tapi bukan untuk performanya. Dan yang lainnya kita liatin kayak trolling test juga guys. Trolling test ini kalian bisa lihat ya di sini sebelum dan sesudah tes kita liatin. Jadi buat perbandingan kalian doang ya. Jadi sebelum sesudah ganti kernel, dan ini yang kernel bawaan dari Agni ya. Oke, lumayan ya untuk Agni kernel sendiri. Jadi untuk penggunaan sehari-hari masih oke karena grafiknya juga stabil, gak cepat panas. Dan buat performa juga lumayan ya. Tapi kalau pengen yang maksimal mending yang OC aja guys. Tapi ya panas itu sendiri, tergantung kalian lagi yang punya HP ya. Oke, dan setelah ini kita akan tes ganti kernel aja langsung ke Moonlight. Dan di Moonlight ini ada yang versi EAS aja, cuma new cam, old cam, ada yang OC, tidak OC. Dan ada Hyper OC sebenarnya, cuma saya nggak cobain yang Hyper OC, yang OC-nya aja nggak. Saya cobain yang versi stok yang 180 ya. Jadi kalau versi stok itu yang 180 GHz kayak kita lihat di CPU Z nya nih guys. Oke, ini yang versi stoknya. Dan kalau ada yang nanya kenapa Snapdragon-nya 660, karena biasanya custom kernel memang berubah ya. Cuma ya sudahlah, aslinya memang cuma ya sudah gitulah intinya. Dan kita akan tes aja langsung ganti kernel guys. Oke guys, jadi kali ini saya di TWRP Pit Black Recovery Project ya. Dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama, flash ROM, kernel, dan lain-lain guys. Oke, dan di sini kalian kalau mau ganti TWRP gampang caranya, mudah banget. Kalian bisa lihat di deskripsi, dan saya saranin aja sih pakai TWRP yang sama guys. Biar kalau saya berhasil kalian juga berhasil, biar nggak ada yang gagal pas installnya aja ya. Oke, dan untuk flash kernel sendiri kalian bisa web di awal. Kalau kalian mau web caca Dalvik juga bisa web di awal, di akhir juga bisa, opsional aja sih bagi saya. Kalau saya nanti aja di akhir mungkin ya. Dan kita cek dulu filenya guys. Oke, sebelum kalian flash kernel, mungkin kalau kalian yang pertama kali flash kernel, kalau kalian takut kalian bisa backup ya. Dan backup di bagian bootnya aja guys. Di bagian boot kalian backup. Kalau takut, kalau nggak takut bisa langsung ya, terserah.
Oke, ini dia kernel Monlight versi 1.6 dan ini old cam. Jadi tergantung ROM yang kalian pakai, old cam, new cam. Biasa kalau custom ROM Android 10, Android 11 itu kayak Havok, Corvus, Nusantara itu old cam ya. Dan kalau new cam itu biasanya MIUI 12, biasanya nih MIUI 11, MIUI 12 tuh new cam. Dan kita langsung aja ya. Nanti kita wipe di akhir. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Akhir aja lah, nggak. Oke, prosesnya cuma gitu doang ya, nggak terlalu ribet juga untuk kernel, untuk flash kernel ini. Nggak ada yang diketiknya pakai volume, nggak ada yang dipilih-pilihnya, langsung selesai gitu aja. Dan kalau selesai kayak tadi saya bilang, kita bisa wipe di akhir, juga bisa wipe cache Dalvik ya, biar bersihin cacenya doang gitu. Reboot sistem langsung guys. Oke, gitu doang. Oke guys, jadi udah kelar ya untuk proses flash kernelnya, dan ini sudah masuk home screen. Kita cek kayak di versi Androidnya. Dan ini dia kernel Monlight EAS versi 1.6, dan sebelumnya saya sudah pakai yang versi 1.4 ya. Dan saya lumayan betah juga sih untuk di kernel ini, lumayan hemat baterai, layar juga tetap sensitif. Oke, kita lihat yang lain juga di sini ya, kayak opsi developer free memory 600 MB ya, lumayan. Jadi mungkin kalau kalian pengen cobain kernel hemat baterai selain Panda, mungkin bisa di Monlight juga ya. Tapi kalau saya lebih suka di Panda. Tapi kebetulan Panda belum ada update yang terbaru, jadi cobain ke Monlight dulu lah kayak gitu ya. Dan kita lihat juga di kameranya guys, kamera masih normal, jadi ganti kernel tuh nggak ngebug ya. Dan dari clock speednya juga standar 180, jadi nggak cepat panas, harusnya suhunya ya, masih aman. Kita trolling test juga pastinya ya, jadi kita liatin juga ini setelah ganti kernel bagaimana hasilnya. Oke, performanya 110-an untuk awal dan tetap stabil ya. Jadi kalau performanya hijau tuh nggak cepat panas jadinya guys, jadi masih aman kalian pakai buat sehari-hari ya. Jadi kalau kalian cari kernel buat sehari-hari mungkin bisa di Monlight, dan kalau kalian pengen cobain kernel yang lain juga bisa. Tapi kalian bisa cek juga trolling testnya, kalian lihat kalau dia stabil terus hijau terus berarti aman lah untuk sehari-hari, nggak usah takut boros baterai ya. Dan di Monlight ini juga support di Android 9, 10, 11 ya. Jadi kalian bisa coba di ROM manapun, MIUI juga bisa. Oke, performanya tetap stabil 110-an guys. Jadi kita akan tes game aja ya. Di game sendiri kan saya sudah unlock grafik pakai PUBG ya, kayak kita lihatin tadi. Dan kita buka aja di gamenya langsung. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG juga ya. Dan ini dia PUBG kita tes, dan di sini grafiknya unlock 90 fps pakai modul Magis guys. Untuk performa nggak ngaruh, cuma unlock grafik doang itu. Jadi kalau kalian pengen performa bisa kombinasikan dengan kernel ataupun modul Magis yang lainnya. Audio high. Kita tes bentar dan kita lihat suhu baterai ntar ya.
Oke guys, jadi untuk suhunya 39 derajat ya, dan menurut saya ini masih normal karena biasanya juga kernel yang stok ataupun tidak OC ngegame bentar itu 90 derajat guys. Dan untuk ngegame lamanya harusnya 42-44 derajat, tapi kalau saya sih nggak terlalu suka ngegame lama ya, paling lama cuma sejam doang guys. Dan untuk performanya lumayan, ngeframe-nya ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan kernel Agni yang stok. Ya layar juga sensitif, jadi suhunya lebih ademan aja menurut saya, walaupun performanya mirip-mirip dengan Agni stok guys. Oke gitu dong review singkatnya. Buat kalian suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.